bersama gua Irul Sakarin, dan kali ini gua adalah bersama temen gua yang bekerja di salah satu restoran ternama di Jakarta Selatan, dan ia ingin menceritakan cerita kelamnya ketika ia bekerja. Seperti apa? Oke, langsung kita tanyakan kepada teman gua, Dapa. Gimana, Dap, kerjaan lu selama lu kerja di restoran tersebut? Ya, gua kerja di restoran itu, gue sebagai steward. Itu udah lama kira-kira? Gua di itu udah bekerja selama sekitar 6 bulan. 6 bulanan Ya, 6 bulan. Hitung hari ini juga ya? Sampai bulan ini ya, 6 bulan. Terus kalau masa kelam sih kagak ada, cuman apa ya, agak creepy aja sih nih cerita kalau menurut gue sih. Jadi waktu itu gue lagi lagi shift closing, gue lagi keadaan jam 11:30 lah, setengah. Mendekati tengah malam Ya. dan situ udah keadaan dalam sepi. Ya, memang udah closing itu. Taman anggrek Ya. kalau jam segitu udah sepi. Iya emang. Terus gue lah emang lagi parting, lagi korting lagi closing. Biasa kan kalau closing tuh biasanya tuh di meja 17 ke belakang tuh udah mulai matiin lampu. Matiin lampu, gue bersih dong. Nah, pas bersih itu keadaan staff di restoran gue tuh udah pada di di depan lah gitu modelnya, di Berarti tinggal kasir. gitu. Iya. Di tempat lampu utama dinyalakan. Di situ gua. Tapi di situ gua ada merasa janggal gitu di belakang. Itu di belakang ujung itu mati, lampu belum mati. Udah ada yang nyala satu di. Iya. Gua ngomong dong ke supervisor gua. Soalnya di situ yang in charge lagi supervisor gua. Itu gua ngomong agak gagu juga sih, soalnya udah malam kan. Tengah malam capek juga Iya. ya, kerja seharian gitu. Ya, Pak, nih lampu belakang belum mati. Nah, ini supervisor gue nanya lagi, kenapa gitu tuh. Nanyain lagi gue, kenapa? Iya Pak, tuh lampu belakang belum mati. Ya udah, ntar saya matiin gitu, respon dia. Udahlah, gue beres-beres lagi tuh, bangku-bangku, meja-meja tuh gue rapin lagi. Pas di situ tuh gue lagi naikin meja di nomor, kalau nggak salah seinget gue sih nomor 20. Itu pas gue angkat, itu gue ngeliat staff gue di ujung udah tembok. Staff yang kerja bareng lu? Iya, senior gue gitu, di ujung, di lampu yang nyala itu. Yang masih nyala satu ujung. Dia di situ, tapi dia ngadepnya ke tembok, nggak ke gue. Spontan langsung gue langsung gue tegur. Ya, apain di situ ya kan, bukannya ke depan aja, gelap di sini ya kan. Itu cewek. Oh, cewek di situ sendiri? Iya. Dalam keadaan sendiri dan lampunya masih nyala ya, itu satu di ujung ya, di ujung, kayak menyorot dia gitu tuh. Menyorot dia doang gitu ya, nggak ke tempat yang lain. Menghadap ke tembok dia, menghadap ke tembok. Tuh ya spontan ya, gue langsung kayak, Kak, udah ini Kak, udah para ngumpul di depan Kak, di depan aja Kak, ini biar saya aja yang handle. Itu dia kagak respon, kagak apa-apa, kagak ngomong A, nggak ngomong B, nggak ngomong gitu. Ya udahlah, orang mungkin lagi lagi enggak, maksudnya lagi ada problem gitu. Ada masalah ya mungkin gue keluarganya atau apalah. Ya tuh mengira gue oh ya udah, aku gue tinggal. Gue ke kitchen, gue cek lagi, double check tuh, gue cek entah keran masih nyala, lampu masih nyala, terus cek daging. Biasanya tuh gue tuh cek freezer, cek chiller. Udah tuh, nah gue langsung ke depan, kagak cek belakang. Di depan tuh posisi nunggu closing dari supervisor gue. Biasa sih kalau pulang ya pulang terserah, tapi kan gue kan karena Kan nggak enak ya. ya Lu kan loyalitas, masih junior lah itu, ya masih loyalitas, 6 bulan gitu ya bener. Terus udah lama tuh, ternyata staff kasir gue tuh dia pulang duluan sama servis, 2 orang pulang duluan karena dia ngekos di belakang Taman Anggrek. Emang sih banyak yang ngekos staff gue. Maksudnya ngekos di daerah situlah, deket. Iya. Nah, kayak lu kan, kalau lu kan memakan waktu 1 jam lebih sih ya dari rumah lu. Iya bener. Terus udah tuh, ini tumben nih kok nggak ada servis satu, kok nggak ada. Biasanya kan dia pulang sekaligus bareng. Cek belakang lagi dong, masih dalam keadaan sama, dia masih
iya dia masih ngadep ke tembok. Heeh. Akhirnya gue bilang ke Paju, gue bilang ke supervisor gue tuh namanya Paju, Pak ini udah bapak udah kelar kan Pak? Udah Pak, mati lampu belakang itu dalam keadaan dimatiin saklar. Dia bilang ini gue udah matiin kok dari tadi itu. Nah tapi pas gue liat tuh ngasih nyala dalam keadaan tuh ceweknya masih ngadep ke iya tembok. gitu. Terus ya kan gue kalau sendiri ya nggak enak lah kan, takutnya kenapa-napa, takutnya Ya, begitulah takutnya manusia karena lah. mungkin ada problem ntar lu jadi salah. Iya mending gue ajak ajak supervisor gue ajak tuh Pak, ini ada yang aneh nih Pak. Kenapa anehnya? Bapak bilang udah matiin kan saklar belakang, tapi satu lampu masih nyala. Dicek dong. Itu gue keadaan udah rapi lah, udah pakai jaket, ganti sepatu gue. Dicek. Terus supervisor gue langsung ngomong, itu siapa yang di belakang itu tuh? Nah gue jawab, ini Kak ini itulah. samar lah namanya Iya. yang disebutin. Kak ini namanya. Dia lah schedule dong, dia ngerangkul gua, ngajak gua ke depan kasir lagi. Dia cek schedule. Dia bilang apaan? Dia bilang, lu mau tahu nggak si kakak ini masuknya apa sekarang? Dia sekarang masuk pagi, dia bilang. Berarti dia udah pulang sore Ah. dan dia padahal di situ tuh masih ada dia gitu. Ya gitu Dan maksud gua. anehnya di situ. Ya itu janggal tuh. Tuh posisi nggak kagak mati lampu. Kan kalau gua tinggal segitu kan Harusnya takutnya kan, pagi ada temuan gitu tuh dari manajer gua. Manajer gua takutnya ini gua negor supervisor gua kayak ini kenapa lampu kagak dimatiin tadi malam, boros listrik entah apa gitu tuh. Ya udah gua tuh di situ posisi tinggal gua sama supervisor gua doang. Yang lain soalnya udah duluan emang Nathan ada nongkrong sih senior gua. Jadi dia pada nungguin di bawah. Habis itu udah tuh gimana ya, rasa takut pasti ada lah, rasa takut. pasti ada lah, merinding juga. Gua denger aja merinding juga tuh. Nah itu maksud gua dari situ gua apa ya, maunya sih gua ngomong ke satpam biar gua nggak cuma berdua doang gitu loh. Nah pas dicek itu satpam masih di lantai ground ngecek kelilingnya. Iya kagak, belum ke lantai 4, belum ke lantai gua, belum ke restoran gua gitu. Akhirnya gua coba beraniin diri tuh sama supervisor gua si Pajo. Langsung tuh gua kayak apa tuh Nolek, ya nyentuh lah, nyentuh dikit-dikit. punggung terus ke hadapin ke sini gitu tuh. Nah, gue sentuh, dia ngomong, yang cewek itu tuh yang dia ngomong, dia bilang udah pulang aja nggak usah di sini gitu ngomongnya. Itu ngomong sama lu sama surprise lu. Supervisor gua. Nah, dia bilang udah pulang aja sono, nggak usah ikut campur di sini. Itu dalam keadaan mukanya maksudnya nunduk atau ngeliat ke lu? Dia masih di tembok. Dia tuh masih, waktu gua tarik lu balik begini itu, dia masih maksa ke arah tembok. Di situ gue bingung kayak, nah ini kan udah pulang dari sore, nggak mungkin dong. Ditelepon dong kakak tersebut lewat via WhatsApp. Ditelepon, diangkat. Halo, di mana? Saya di kosan Pak. Dia bilang gitu. Dia bilang sih di kosan. Kenapa Pak? Apa butuh bantuan saya? Apa ada data yang harus saya konfirmasi atau apa? Oh enggak, saya cuma nanyain kabar doang kok. Besok kamu masuk apa? Ya kan? Saya besok masuk siang Pak. Tadi kamu masuk apa? Saya masuk pagi tadi. Kemarin saya libur. Habis extra off dia bilang. Jadi extra off itu artinya 2 kali libur. Di hari itu. Oh tadi kamu masuk pagi ya? Iya. Kamu pulang jam berapa ya kan? Saya pulang jam 6 kok. Soalnya tadi saya telat. Dia bilang. Ya udah. Itu gimana ya, gue relain balik jam 12 cuma buat mantau tuh. Tahu itu doang cewek misterius. Iya. Gue pantau. Di berapa ya, gue nggak tahu tuh, gue duduk di meja nomor berapa gitu sama si supervisor gue. Gue pantau nih orang maunya apa ini. Nah setelah berapa menit gitu, lumayan lama sih, dia mulai jedutin kepalanya ke tembok. Kan ini gue kan kayu, jadi pasti gemak dong. Pasti kayak geter lah. Iya, duak. Nah supervisor gue merintahin gue buat otak-atik aja saklarnya nih, saklar lampu. Otak-atik dong. Otak-atik. Dia bilang terus dia nyamperin gue, lu udah otak-atik belum? Udah Pak, mati nyalain ya kan.
seriusan lo? Iya, soalnya kagak mati sama sekali, nyala terus ya kan. Akhirnya diakal-akalin tuh, dipecahin lampunya secara paksa. Lampu yang di daerah tempat cewek Iya, dipecahin secara paksa. Jadi besok pagi aja lah clearnya gitu tuh, dibersihinnya. Pecahin secara paksa, prak, pasti mati dong. Iya. Nah pas mati itu posisi hilang ceweknya. Jadi kita tuh matiinnya tuh pakai kayak semacam galah panjang. Jadi kita dalam keadaan jarak jauh, lempar gitu tuh. Nah itu pas dicek emang dasar gelap ya, jadi nggak kelihatan. Gue juga ngira kalau di situ masih ada ceweknya. Pas itu gue nggak ada ceweknya, nggak ada. Nah terus nyalain semua, ngecek dong, disapu dikit lah itunya tuh kaca-kacanya, biar yang pagi besok si paginya kagak terlalu capek gitu tuh. Disapu udah tuh gue taruh lagi tuh, gue buang ke tong sampah. Itu cewek tuh tiba ada di kitchen. Berarti tempat yang Di tadi dapur. lu ngumpul nomor supervisor. Bukan, ada lagi kitchen di dapur. Di dapurnya. Iya, buat masak. Itulah ya. Itu di kitchen, itu cewek apa ya? Tiduran di meja potong. Tidur di meja potong. Iya, Buset, tiduran. Gue gak bayangin anjir. Tuh, Tidur di meja potong kayak gimana? udah tuh pas di situ apa sih? Tapi dia tidurnya apa ya? Tengkurap, enggak telentang. Iya, ngerti. Dalam keadaan tengkurap. Ya, dicek dong sama supervisor gue, nih siapa sih sebenarnya. Udah malam-malam gini masih ribet. Nah terus supervisor gue masih dalam keadaan positive thinking, kagak mikir yang aneh-aneh. Kali aja dia ini apa tuh kayak orang iseng doang gimana sih. Nah dicek-cek apa dah, di apa tuh, dia mau apa sih kan tengkurap, pasti otomatis mukanya kelihatan ini dong, tutup dong. Sama supervisor gue kayak di Angkat gitu tuh, di jambak ke atas gitu tuh. Itu mukanya rata, kagak ada mukanya. Iya, nggak ada mata atau nggak ada, mulut. nggak ada, rata. Padahal tadi ketika lu ajak ngomong masih di ujung itu dia nyaut ya. Iya, dia respon. Tapi pas kita dalam keadaan itu dia kagak ngeliatin mukanya. Ngerti. Nah pas itu dia pas paju begini, Pas supervisor gua diangkat kayak begitu. rata, Rata. dia langsung teriak dengan Itu, ngomong, sebentar, muka rata dia teriak. iya pokoknya bunyi dengung aja dah, bunyi dengung kayak ping gitu tuh, ngeping gimana sih. Iya, ngerti, Iya ngerti. gitu. Terus udah tuh ya, nah juga orang apa dah, Kayak kaget ya. iya, kaget. digebuk kepalanya dong. Udah tuh langsung kabur. Gua kunci pintu, gua buru-buru kunci pintu ke parkiran dong, ke parkiran. Gua ketemu sama senior gue yang katanya bilang mau nongkrong kan. Akhirnya diceritain tuh dari awal sampai akhir sama supervisor gua. Akhirnya kita semua memutuskan untuk cek lagi. Cek data itu kan rame orang tuh. Itu gue posisi lebih dari 5 orang. Ya, ngecek nyata servis yang tadi pulang tuh yang pernah duluan ternyata ikut nongkrong. Udah tuh akhirnya dinyalain lampu lagi. Cek-cekin kitchen, daerah kitchen, daerah gudang, daerah ini dicek-cekin. Nggak ada, emang nggak ada. Tapi di meja yang dia tengkurap tadi tuh itu ada bekas hitam lingkaran gitu tuh di bagian muka. Jadi pas kejedot gitu mungkin nyeplak hitam gitu tuh ya. Terus itu tuh pakai apa ya, pakai nggak hilang, pakai dibersihin nggak hilang. Sampai sekarang atau gimana itu? Sekarang hilang. Itu kayaknya bau gimana sih, Amis lah ya. nggak amis, bau kayak bau bangke tau gak sih. Bau busuk. Iya, bau busuk. Oke, di situ gue kayak masa iya sih ada yang iseng kan gitu. Itu pun dia restoran ya. Biasanya kan kalau tempat restoran itu kan gimana ya, rame, selalu rame dan sepinya malam doang. Dan di situ siapa yang mau gangguin restoran tersebut ya kan? Iya, Kalau kita berpikir rasional kan begitu ya. itu dia kan gue bilang, gue masa iya, gue masih berpikir positif. Nah pas kapan ya, itu udah cek-cekin kagak ada lah. Itu matiin lagi. Nah salah satu senior gue ngomong, udahlah pak, bapak capek aja kali. Mungkin jadi pikirannya ngayal gitu tuh. Lagi dulu cuma berdua doang ya kan. Udahlah, pas pulang kan keluar dong, mau kunci pintu, tiba-tiba muncul lagi sosok tersebut. Yang ngelihat Semuanya yang semua ngelihat. ngelihat. Iya, kayak tuh ada satu tuh orang tuh yang belum keluar tuh gitu. Dihitung
udah semua kok ya kan. Pajo ngomong supervisor gua, tuh di ujung ada orang, coba lu cek dulu, itu belum keluar satu ya kan, takutnya siapa-siapa. Dicek emang ada satu, dah akhirnya kita semua memberanikan diri buat ngelihat makhluk tersebut siapa sih gitu tuh. Dia berdiri ya terpampang gitu, kayak diliatin mukanya kagak kelihatan, dia ketutupan rambut kan. Pajo ngomong, nih orang mukanya kagak ada, jangan dipegang, jangan apa-apain. Akhirnya kita lingkerin tuh, kita lingkerin. Penasaran dong, nih orang maunya apa sih ya kan. Kalau setan juga digebukin ini takut kabur palingan. Nah ada satu temen gue tuh yang sombong, dia jadi maju duluan dalam lingkaran tersebut. Dia maju duluan, langsung ditunjuk sama, ya taruhlah makhluk setan lah itu tuh. Makhluk setan tuh ditunjuk, jangan dibilang ini, dia ngomong panjang tapi gue bisa singkat aja ya gitu ya. Itu intinya aja. Iya, dia bilang kamu jangan sombong wahai manusia, dia bilang hatimu kotor, dia bilang gitu. Nah tapi tuh senior gue ditunjuk dalam kata tunjuk tuh dia langsung kayak asma, kayak susah napes gitu tuh. Nah itu kita tuh gimana ya, ya namanya juga orang ya, jadi terpaku doang gitu, kagak bisa nolong, kayak diem gitu tuh. Iya gitu, terpaku. Nah akhirnya udah tuh kasih tunjuk itu, kamu hatimu kotor, dibilang jangan sombong, kamu nggak tahu siapa saya, digituin. Pokoknya tapi itu dalam nada tinggi, teriak-teriak begitu tuh. Nah akhirnya tuh Pajo apa ya, narik teman gue yang ditunjuk itu tuh buat keluar tuh, narik, langsung buru-buru kunci, langsung buru ke bawah tuh. Nah itu temen gue akhir itu juga katanya asma, malah dia nggak ada catatan asma. Iya. Medis. Dan aduh gimana ya, anjir gue merinding juga. Gue jadi kalau misalnya kamu mau takut anjir malam-malam gitu Itu ya. Dan kalau seandainya hari itu gue ada di situ, mungkin gue tinggal bodo amat jadi ya, nggak peduli. Iya. Emang udah mau berpikir begitu. Tapi ya gimana sih, nek juga temen lah, ditarik hoodie-nya, dia ditarik jadinya. Terus setan langsung hilang gitu. Pas besokannya hari tuh shift malam udah dibilangin sama supervisor gue, jangan macem-macem. Pokoknya kalau ada yang berhenti di situ ya udahlah. Udah dimin aja gitu. Mungkin itu penunggu di situ. Tapi iya. Selama lu kerja, apakah lu pernah denger cerita kayak gitu juga dari teman-teman lu yang mungkin closing sebelumnya atau gimana? Kalau di restoran sih gue ya nggak pernah. Tapi kalau di restoran lain pernah. Gitu juga. Iya. Apalagi, tapi gue nggak tahu ini sih, nggak tahu detailnya sih. Tapi katanya sih ditongolin, dia bilang. Begitu juga. Ya, berarti bukan lu yang pertama ya, berarti iya. Yang lain pernah merasakan. Tapi di restoran yang lain, bukan di restoran sama. Jadi gue bisa ngambil kesimpulan, nggak semua tempat yang rame atau nggak semua tempat yang banyak penghuninya itu bisa nggak ada penghuni makhluk gaibnya gitu. Dan di restoran itu biasanya kan gimana ya, Rame pengunjung gitu. Pengunjung dan sepi itu biasanya malam doang. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dan di situ pun biasanya diawasi oleh CCTV. Dan di sini pun ya, CCTV itu, di CCTV itu kagak ada makhluknya, nggak ada. Dan di situ pun nggak tertambah oleh CCTV. Oke, terima kasih Bung Dawa. Ya, sama-sama. Mungkin cerita lu bisa bermanfaat dan bisa diceritakan oleh banyak orang. Amin. Gua Irul menutup cerita ini dengan misteri-misteri yang ada. Tunggu cerita kami selanjutnya dalam Crimson TV.